Halo, welcome back. Kali ini kami akan lanjut membahas series Jalinan Terlarang. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara klik like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series Jalinan Terlarang episode 6. Gina mengambil tes DNA. Saat itu Gina membuka amplop berisikan hasil tes DNA antara Fahri dan Gina yang ternyata hasilnya 99% cocok. Mendengar hal itu, Fahri tidak terima dan meminta tes ulang. Karena hal itu, Syafa mengatakan, "Dek, dengerin kakak. Kakak tahu kamu marah dan mungkin kamu benar. Gina emang pernah punya cowok lain dan pernah macam-macam sama cowok itu. Tapi ini nggak ngerubah kenyataan kalau anak yang dikandung Gina itu adalah anak kamu. Gak mungkin hasil tes itu dimanipulasi." Kalau anak yang Gina kandung, itu adalah anak kamu. Saat itu Rangga mengatakan, "Kamu tahu nggak apa yang ada di benang aku? Aku harap nama aku yang ada di hasil tes tadi. Aku pengen banget jadi ayah dari bayi itu." Gina mengatakan, "Mas, makasih ya. Udah selalu ada dan percaya sama aku." Rangga mengatakan, "Kalau sampai Fahri macam-macam, aku akan hajar dia." Gina menjawab, "Boleh nggak kalau sampai babak belur? Aku benci banget sama dia." Rangga mengatakan, "Mas janji." Rangga sambil menggandeng tangannya Gina. Aku benci banget sama dia. Mas janji. Pagi itu, saat Rangga bersiap bekerja, di ponselnya Syafa, Marwan mengirimkan pesan. Saat itu juga Syafa datang dan mengatakan, "Bagus ya kemeja dari Gina, yang masih ada waktu loh sebelum kamu pergi kerja." Saat Syafa memeluk Rangga, Rangga justru melepaskan pelukan Syafa sambil mengatakan, "Aku harus jalan sekarang, soalnya jalan lagi macet-macetnya." Karena hal itu Syafa bertanya, "Kamu kenapa sih? Kita udah lama loh nggak mesra-mesraan." Rangga mengatakan, "Gimana mau mesra-mesraan kalau masalah datang terus?" Syafa mengatakan, "Kan semua masalah udah beres." Rangga menjawab, "Tapi aku lagi nggak mood. Aku harus segera pergi." Syafa mengatakan, "Ya udah hati-hati." Syafa ingin mencium suaminya, namun Rangga malah mengelak. Tetep ya aku yang ngamut. Ya udah hati-hati ya. Saat itu Gina menarik tangannya Rangga dan mengatakan, "Mas, temenin aku ke rumah sakit yuk. Terus kita ke hotel berlian." Rangga mengatakan, "Tapi aku harus kerja, Gina." Gina pun menjawab, "Ya kamu bolos lagi aja sekali lagi. Apa kamu nggak kangen berduaan sama aku?" Rangga mengatakan, "Aku bisa dipecat nanti. Aku harus kerja ya." Gina mengatakan, "Ya kamu bilang aja istri kamu beneran hamil. Terus kamu harus nemenin dia ke rumah sakit." Gina mencium Rangga sambil mengatakan, "Kita bisa makan strawberry berdua. Terus mencoba banyak hal berdua." Karena hal itu Rangga mengiyakan permintaan Gina. Kamu gak kangen? Saat itu Syafa pergi ke rumah sakit dan di sana ada Marwan juga yang sengaja menunggu kehadiran Syafa. Karena hal itu Syafa bertanya, "Kamu ngapain di sini?" Marwan memberikan cincin yang ditebusnya di Pegadaian sambil mengatakan, "Janji ya kamu nggak marah sama Manda. Dia udah cerita semuanya ke aku. Dia itu khawatir dan sayang sama kamu. Makanya dia ceritain semua. Jangan marah ya. Dia juga kasih fotokopi KTP kamu untuk tebus cincin itu." Syafa mengatakan, "Ini uangnya yang kamu pakai buat tebus ini aku ganti ya, segera. Dan aku minta tolong, please, bisa nggak kamu jauhin aku? Rangga udah marah loh ke aku berkali-kali gara-gara kamu." Mendengar hal itu Marwan mengatakan, "Coba deh pikir, kalau Rangga beneran sayang sama kamu, dia nggak akan marah sama kamu. Harusnya dia berubah. Dan kamu, proses bayi tabung hari ini, kamu gak berani bilangkan sama dia." Mendengar hal itu Syafa mengatakan, "Tunggu. Manda udah cerita apa aja ke kamu?" Marwan mengatakan, "Semuanya. Dan aku nggak suka ya dengan perlakuan mertua kamu yang seenaknya ke kamu." Janji kamu jangan marah. Manda teman kamu ceritain semuanya. Bahkan Rangga aja nggak belain kamu. Syafa mengatakan, "Aku sama Rangga baik-baik aja. Menikah dengan Rangga itu pilihan aku. Sekarang gimana pun situasinya itu resiko yang harus aku terima dan pokoknya itu jadi urusan aku." Marwan menjawab, "Dan kamu juga harus tahu, aku balik ke hidup kamu. Aku juga nggak pengen buat kamu tambah masalah." Syafa tidak mau ambil pusing dan langsung meninggalkan Marwan. Saat itu Syafa memulai proses bayi tabungnya. Namun kali ini Syafa melakukannya seorang diri, sementara Rangga sibuk menemani Gina. Saat Marwan keluar dari lift rumah sakit, Marwan melihat Rangga yang sedang berduaan dengan Gina. Karena hal itu, Marwan ingin sekali memukul Rangga, namun hal itu diurungkannya. Rangga dan Gina lanjut pergi ke hotel berlian untuk bermesraan. Saat itu Gina bertanya, "Nanti saat anak ini lahir, kira-kira siapa namanya ya?" Rangga menjawab, "Namanya Prachna." Mendengar hal itu, Gina mengatakan, "Aku suka nama-nama berbau Sangsekerta gitu." Nanti kalau bayi ini lahir, namanya mau siapa? Tak lama Rangga menunjukkan komik terbarunya. Rangga mengatakan cerita ini sama dengan cerita kamu. Mendengar hal itu Gina tertawa dan bertanya, "Terus endingnya gimana? Si naga kecil jatuh cinta dengan Strawberry Girl, tapi dia punya istri. Siapa yang akan dipilihnya? Istrinya atau Strawberry Girl?" Saat itu Gina mendapatkan telepon dari Syafa yang menanyakan keberadaan Gina. Gina pun mengatakan jika dirinya sedang OTW pulang karena dirinya dari rumah sakit. Karena hal itu Syafa mengatakan, "Ini udah jadwalnya kamu kontrol.
kok nggak bilang sama kakak? Gina mengatakan, iya tadi aku ada jadwal kontrol. Ini aku udah deket kok, bentar lagi mau sampai. Mendengar hal itu, Syafa mengatakan, next time ajak kakak ya. Ya udah kamu cepat pulang. Gina mengatakan, oke ini aku udah deket. Dah, hari itu Syafa masuk ke kamar Gina. Saat itu Syafa melihat figuran fotonya diletakkan di kolong lemari. Saat itu Rani berkunjung ke rumahnya Syafa. Saat itu Rani mengatakan, Syafa kok belum kamu kirim-kirim sih? Itu tokennya bunyi terus tuh minta diisiin. Syafa langsung mentransfer uang ke mamanya. Namun mamanya malah mengatakan, kok cuma 5 juta sih? Kan gaji kamu lebih besar dari ini. Syafa mengatakan, aku coba bayi tabung lagi mah. Namun mamanya mengatakan, astaga Syafa, keluarga kamu ini lagi kesusahan loh. Egois banget sih kamu. Mungkin kamu durhaka sama mama, makanya rahim kamu kering. Kamu gak akan punya bayi lagi. Kamu gak akan hamil. Kamu gak akan jadi perempuan sempurna lagi. Mungkin kamu durhaka sama mama, makanya rahim kamu kering. Dengar hal itu, Syafa langsung mengatakan, astagfirullahalazim. Mah, ya bisa aja kan kita punya 2 anak, mah. Aku kan belum kasih anak buat Mas Rangga. Aku mau usaha lagi. Rani bertanya, terus Rangga, suami kamu itu tahu kalau kamu coba bayi tabung lagi? Syafa menggeleng. Karena hal itu, Rani mengatakan, kamu aja nggak berani ngomong sama suami kamu sendiri tentang maunya kamu. Ini yang dinamakan pernikahan. Dengar hal itu, Syafa hanya diam. Malam itu, saat Rangga pulang, Syafa ingin bermesraan dengan suaminya. Namun Rangga selalu menghindar. Karena hal itu, Syafa mengatakan, aku salah apa lagi sih? Jujur aja. Rangga mengatakan, gak apa-apa, aku cuma capek aja. Syafa mengatakan, kamu tuh pasti selalu kayak gini deh. Gak pernah nyelesain masalah. Maunya orang lain aja yang nyelesain masalahnya. Rangga malah berkata, terus aja aku yang disalahin. Syafa mengatakan, yang dengerin aku dulu. Nih ya, contohnya ibu kamu udah jelas-jelas dia zolim sama kita. Dia megang semua keuangan kita. Tapi kamu malah diam aja. Sayang, kamu itu suami aku. Dimana-mana yang namanya suami itu ya jadi imam. Rangga mengatakan, sayang, Syafa, kamu gak berhak menceramai aku soal tanggung jawab aku sebagai seorang suami. Dan kamu juga gak pantas bilang ibu aku itu zolim. Kamu pikir selama ini kamu udah jadi istri yang benar? Kamu itu cuma peduli soal keluarga kamu. Kamu tahu keluarga kamu itu yang zolim. Sadar gak sih? Syafa mengatakan, warga aku itu gak ada hubungan apa-apa sama masalah ini. Rangga mengatakan, pakai hati kamu Syafa. Kamu gak sadar kalau keluarga kamu itu adalah biang dari semua masalah kita. Gak sadar juga kamu. Kamu saking sibuknya menjadi anak yang berbakti, soleha, sampai kamu gak sadar kalau kamu itu belum jadi istri yang baik buat aku. Tahu gak, setiap pulang kerja, muka kamu selalu lecak. Yang keluar dari mulut kamu itu dan semua tentang keluhan keluarga kamu. Terus kapan aku bisa ngeluh? Kapan? Kamu bukan cuma gak bisa beri aku anak, tapi kamu udah buat aku gak nafsu diranjang. Nah, karena hal itu Syafa pergi menjauh dari Rangga. Sadar akan perkataannya, Rangga langsung mengejar Syafa dan meminta maaf ke Syafa. Dan yang keluar dari mulut kamu itu semua tentang keluarga kamu. Namun Syafa mengatakan, enggak, kamu bener kok. Semuanya memang karena kekurangan aku. Rangga mengatakan, maafin aku ya, aku lagi banyak beban pikiran. Please jangan tinggalin aku. Kamu yang terbaik buat aku. Maafin aku mencintaimu Syafa. Esoknya saat Rangga ke kantor, Rangga tertawa saat melihat ruangannya yang sudah terkemas rapi. Tak lama Pak Rudi mengetuk pintunya Rangga dan mengatakan, kamu ini benar-benar ya. Selama ini saya simpati ngelihat kamu berusaha untuk punya anak. Saya juga ikut senang dengar kabar istri kamu hamil. Saya percaya aja selama ini. Kamu gak masuk ke kantor karena kamu ngantar istri kamu ke rumah sakit. Tapi apa yang terjadi? Kamu malah selingkuh. Mendengar hal itu, Rangga mengatakan, apaan sih Pak? Namun Rudi mengatakan, saya lihat sendiri kok kemarin. Ternyata Pak Rudi melihat Rangga dan Gina yang masuk ke dalam hotel berlian pada siang hari. Rangga mengatakan, Pak, itu bukan selingkuhan saya. Bapak gak usah aneh-aneh lah Pak. Rudi mengatakan, Rangga, saya ini juga laki-laki. Kamu ini masuk ke sini karena KKN, kerja nggak becus, males-malesan, selingkuh pula. Sekarang kamu keluar dari sini. Hari itu Gina berpamitan ke Syafa jika dirinya ingin pergi ke apartemen papinya karena ada barang yang mau dia ambil. Karena hal itu Syafa berniat untuk mengantarnya. Namun Gina mengatakan, gak usah, aku bisa sendiri. Syafa mengatakan, Gina, kamu harus jaga kesehatan kamu ya selama hamil. Aku udah gak sabar banget. Gina langsung mengatakan, udah ya, aku jalan dulu. Sementara Gina pergi menemui Rangga di kantornya. Saat itu Rangga mengatakan, Gin, Mas gak tahu lagi harus gimana. Ini kalau sampai ibu tahu, Syafa tahu, mereka pasti akan marah sekali. Gina menjawab, selamat, akhirnya kamu bebas dari pekerjaan yang kamu benci selama ini. Sekarang saatnya kita balas dendam. Rangga dan Gina sedang asik mencoret-coret mobilnya Rudi. Setelah Rangga pergi, Syafa tiba di kantornya Rangga. Saat itu Syafa bertanya, maaf Pak, apakah Bapak Pak Rudi? Nah hal itu Rudi berkata, kamu siapa? Syafa mengatakan, saya istrinya Rangga Pak. Rudi mengatakan, sepertinya Rangga tidak terima jika dirinya baru saja saya pecat. Rangga itu males, sering telat, dan asal kamu tahu, dia juga nggak becus kerja karena dia selingkuh. Di sisi lain, Rangga dan Gina sedang asik bercumbu. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.